Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsafara Putrananta Buburanda, NIM 040202000548, kelas C14 Kriminologi dan Viktimologi. Dalam materi ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu di materi pertama tentang etiologi kriminal. Apa yang dimaksud dengan etiologi kriminal dan apa fokus kajian etiologi kriminal? Pengertian etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab musabab kejahatan atau kausa kejahatan. Etiologi kriminal fokus perhatiannya yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya. Pertanyaan kedua di materi korban. Apa yang dimaksud dengan korban? Korban atau victim adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan dan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 perundang-undangan yang mengatur tentang definisi korban. Yang pertama, menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Yang kedua, menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Yang ketiga, menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya. Pertanyaan keempat, bagaimana peranan korban dalam kejahatan? Yaitu yang pertama, terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri. Yang kedua, yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerjasama korban dan pelaku. Dan yang ketiga, korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika ada provokasi si korban. Jadi itu jawaban dari pertanyaan materi yang diberikan dari dosen dan sudah dijawab oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.